Halo Dung Sanak Sadonyo, kita jumpa lagi dalam Ruang Tamu 010, Ruang Tambah Ilmu KPPN Padang. Hari ini kita akan belajar mengenai capaian output. Nah, capaian output ini nanti akan dipandu oleh mitra pembelajar kita, Bapak Reza Kurniawan, seorang PTPN KPPN Padang. Nah, bagaimana Pak Reza? Ini kira-kira capaian output ini bagaimana, Kaisar? Ya, capaian output ini nanti akan kita bahas secara mendalam Pak ya, terutama yang di tahun 2025 karena ada beberapa pembaruan di beberapa anomali-anomali data. Nanti kita akan ulik lebih jauh pada kesempatan kali ini. Jadi capaian output ini merupakan bagian dari penerapan performance budgeting system ya. Jadi realisasi itu tidak menjadi satu-satunya alat ukur keberhasilan satuan kerja. Kedepannya satuan kerja lebih konsentrasi terhadap output ataupun target capaian yang ditargetkan di awal triwulan. Nah, akan lebih jelasnya kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya lebih mendalam. Nah, Mas Reza, ini di tahun 2025 ini apa sih perubahan yang ada di capaian output dan ada enggak nih perubahan aturan-aturan tambahan nih yang melandasi penyampaian capaian output ke KPPN? Oke, jadi untuk landasan pelaporan capaian output ini yaitu di PMK 62 tahun 2023, Junto PMK 107 tahun 2024 terkait dengan mekanisme atau kewajiban pelaporan capaian output oleh Satker. Juga diatur lebih lanjut dalam Perdirjen nomor 5/PB/2024 terkait dengan petunjuk teknis penilaian IKPA belanja kementerian dan lembaga. Nah, di sini ada sosok penting nih terkait dengan pelaporan capaian output, yaitu PPK, Pak. Nah, PPK ini menjadi sosok penting dalam pelaporan capaian output, yakni salah satu tugasnya yaitu untuk menyusun apa saja atau rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan oleh Satker dalam 1 tahun ke depan. Selain itu, PPK juga berkewajiban atau memiliki tanggung jawab untuk mengisi dan mengisi target dan realisasi kinerja di aplikasi Sakti. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi PPK ini man of the match-nya ya? Ya, kurang lebih seperti Ya, tapi ini ngomong-ngomong ruang tamu kok nggak ada minumnya ini ya? Ini karena bulan puasa, jadi mohon maaf nih nggak ada minumnya. Nah, ini kan tadi ngomong-ngomong masalah IKPA nih sebenarnya. Apa sih yang perlu diperhatikan, indikator apa yang perlu diperhatikan di capaian output ini? Terkait dengan IKPA ini, Mas Reza. Ya, jadi dalam Perdirjen yang tadi sudah saya sebutkan, itu terdapat salah satu komponen capaian output, yang dimana presentasinya itu 25% untuk berkontribusi terhadap nilai IKPA secara total, gitu ya. Nah, 25%-nya tadi dibagi menjadi 2 komponen, Bapak. Jadi ada yang pertama nilai ketepatan waktu, yaitu sebesar 30%, serta yang kedua yaitu nilai komponen capaian output sebesar 70%. Nah, di dalam komponen 70% tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian pada bulan Januari sampai dengan bulan November, itu membandingkan antara PCRO dengan TPCRO. Lalu yang kedua, bulan Desember itu akan membandingkan antara RVRO dibandingkan dengan volume RO pada DIPA. Dan apabila PCRO sudah mencapai 100%, maka akan dibandingkan antara RVRO dengan volume RO pada DIPA. Mungkin seperti itu, Pak, untuk penilaian yang masih sama dengan tahun 2024 lalu. Ya. Iya, jadi untuk tahun ini ada beberapa hal yang lebih detail itu ya. Nah, terkait dengan istilah-istilah tadi ini. Sebenarnya nih banyak nih, jangan-jangan banyak nih teman-teman ini yang belum tahu nih, satuan kerja yang bingung. Apa sih tadi? PCRO, RVRO gitu ya. Terus target RVRO ya, TRVRO. Ya. Lipet ini, mohon maaf ini ya. Nah, itu apa sih sebenarnya? Maksudnya apa sih sebenarnya? PCRO itu apa gitu ya? RVRO itu apa dan seterusnya. Oke, jadi dalam pengisian capaian output, pertama kali Satker itu dalam hal ini TPK itu wajib melakukan pengisian target, di mana target yang diisi setiap awal tahun atau dapat diupdate setiap awal triwulan tadi itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama target progres dan target volume, seperti itu, Bapak. Nah, jadi target
volume itu mengacu pada jumlah volume atau jumlah RO yang terdapat pada DIPA. Ini RVRO ya. Ini RVRO Pak, target volume seperti itu. Berapa jumlah target yang terdapat pada DIPA yang harus dicapai dalam 1 tahun anggaran. Nah, selain itu ada juga komponen target progres atau TPCRO. Target progres ini dimaksudkan berapa persentase secara progres yang akan dicapai oleh Satker di 1 tahun anggaran. Nah, itu dapat dilakukan update setiap awal triwulan. Jadi kalau kita berbicara di 2025 gitu ya, sudah disampaikan bahwasannya pengisian target itu dilakukan untuk 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 dan dapat disesuaikan setiap awal triwulan. Nah, itu untuk yang target. Nah, setiap bulan Satker wajib melakukan pengisian realisasi volume maupun realisasi progres. Dalam hal ini istilahnya namanya PCRO untuk realisasi progres dan RVRO untuk realisasi volume. Nah, dua komponen tersebut harus dilakukan pengisian setiap bulan. Apakah memang ada secara nyata progres yang sudah dilakukan atau secara nyata sudah ada target yang sudah dicapai di bulan tersebut. Jadi ini pengisiannya dilakukan setiap tanggal atau 5 hari kerja di setiap awal bulan berikutnya, seperti itu. Ini nanti mempengaruhi yang penyampaian tadi ya, pelaporan ketepatan waktu 30% tadi ya. Ya, betul Pak. Ya. Nah, selanjutnya ini kita kadang ini ada yang masih nggak paham nih, kadang progres ini sebenarnya diukurnya berdasarkan apa? Ada yang, ini Pak realisasi saya sekian, progresnya berarti belum jalan gitu. Padahal di era efisiensi sekarang bahkan ada kegiatan yang tidak memerlukan realisasi anggaran gitu. Nah, sebenarnya hubungan antara realisasi, progres dan volume itu apa sih Mas? Ya. Ini. Nah, jadi memang ini menjadi salah satu misinformasi atau belum paham banyak Satker yang belum paham terkait dengan capaian output ini. Nah, secara penyampaian yang dilakukan setiap bulan, tadi ada 2, progres dan volume. Terutama yang di progres capaian itu mengisi berapa progres yang sudah dicapai untuk RO tertentu. Jadi tidak melulu outputnya itu harus selesai gitu ya. Bisa jadi Baru persiapan. baru persiapan, gitu ya. betul Pak. Iya, atau baru memulai rapat gitu Ya, Pak ya. itu kan progres ya. betul, itu progres. Dan apakah ini juga nih apakah selalu berkaitan dengan penyerapan gitu Pak ya? Ya. Nah, itu jadi tidak selalu beriringan Pak ya. Jadi tidak selalu jalan lurus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan saat itu. Tapi memang saat ini sudah dikembangkan fitur validasi di akhir tahun di bulan Desember. Nah, itu akan ada penyesuaian-penyesuaian apakah di akhir tahun itu isian dari capaian output Satker itu anomali atau tidak gitu ya. Jangan-jangan di bulan Desember misalnya ada progresnya 90%, penyerapannya 100%. Nah, itu kan sesuatu anomali Pak ya. Gitu. Nah, itu salah satu yang akan dibantu oleh aplikasi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi progres itu memang tidak selamanya berhubungan dengan realisasi ya. Bisa saja realisasi itu 0 gitu ya, tapi progresnya sudah mulai jalan. Tapi sebaliknya, kalau progresnya itu masih 0, ada realisasi, itu anomali ya. Ya. Jadi kalau realisasi melebihi progres ini dipertanyakan ini. Betul. Ya dipertanyakan uangnya kemana ini, kok nggak ada progres, berarti tidak efisien gitu ya. Ya. Nah terus ini lebih ini lagi Mas, progres sama volume ini hubungannya bagaimana? PCRO dengan RVRO ini. Apakah dia harus sama dengan atau mana yang lebih dulu? Kayak tadi kan Mas terangkan itu tadi baru persiapan sudah progres gitu. Nah, volume itu gimana ini, Bro? Ya, jadi untuk hubungan setiap PCRO dan FRO yang dilakukan setiap bulan itu memang penilaiannya semua ada di akhir tahun atau istilahnya take last month gitu Pak ya. Jadi untuk pengisian realisasi itu disesuaikan dengan assessment yang sudah dilakukan oleh eselon 1 Satker masing-masing. Terkadang ada RO yang memiliki capaian atau polarisasi tertentu, misalnya stabilize gitu ya. Nah, itu kan sudah dapat disesuaikan. Betul ya. Nah, namun berbagai macam polarisasi tadi atau berbagai macam assessment yang dilakukan oleh eselon 1 itu semuanya akan diukur
secara T+0 di akhir tahun gitu ya. Nah, apabila Satker di tengah efisiensi ini Pak, belum tahu nih kira-kira kapan kegiatan yang dilaksanakan gitu Pak ya. Nah, itu sebaiknya dapat diisi di triwulan keempat, baik itu di bulan Oktober, November atau di Desember. Namun ketika nanti sudah berjalan sampai dengan semester 1, nah apabila memang ada pembukaan blokir gitu Pak ya, nah itu bisa disesuaikan targetnya, mungkin seperti itu. Nah, untuk progres ini memang eh, baiknya memang ada progres setiap bulan gitu Pak ya. Jadi untuk mencapai RO tersebut ada yang sudah dilakukan ya tadi, misalnya persiapan rapat mungkin Pak ya, atau membuat administrasi surat. Semacam small win ya. Jadi nanti tidak terus melulu wah nanti semuanya di akhir tahun baru kita kebut gitu ya. Betul. Sebenarnya ini untuk memetakan juga kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan berhubungan dengan output yang ingin dicapai oleh suatu kantor. Nah, untuk KPPN Padang ini, mitra layanan KPPN Padang, apa sih anomali yang sering terjadi nih di sini untuk terkait dengan pelaporan capaian output? Jadi di Kabupaten Padang itu memang ada beberapa kondisi Satker mengisikan realisasi yang dilakukan setiap bulan, ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya. Nah, namun memang secara sistem ada 2 hal yang dilakukan pengecekan. Yang pertama terkait dengan konfirmasi, ini dilakukan ketika Satker itu mengisikan realisasi setiap bulan, ada gap yang perlu disesuaikan. Ini berdasarkan atas kegiatan non prioritas nasional maupun yang kegiatan prioritas nasional. Ada batas-batas tertentu 5% dan 20%. Nah, di sini ada 8 macam referensi Pak. Ada 8 referensi yang Satker dapat memilih salah satunya. Nah, ada juga referensi 99 atau lainnya. Nah, yang lainnya ini Satker diminta untuk memberikan keterangan ya Pak ya, memberikan keterangan dan perlu dilakukan konfirmasi KPPN terlebih dahulu, apakah KPPN menerima atau tidak. Otomatis by system ya. Betul. Harus disetujui manual Harus oleh KPPN. disetujui oleh KPPN dulu agar nilai atas RO tersebut muncul di Monef PA gitu ya. Nah, yang kedua yaitu validasi sistem. Nah, di validasi ini ada beberapa hal juga yang dilakukan pengecekan ketika terutama di akhir tahun gitu ya, sudah dimulai di tahun 2024 yang lalu. Nah, salah satunya yaitu ada keterangan wajib diperbaiki, yang kedua yaitu perlu konfirmasi. Nah, yang perlu diperbaiki itu contohnya misalnya Satker mengisikan sampai dengan akhir tahun itu progresnya 100%. Untuk penyerapan gitu ya, penyerapan anggarannya 100%. Namun Realisasi 100% ya. realisasi anggarannya 100%. Anggaran 100%. Namun untuk progres capaiannya kok di bawah 100% gitu ya. Nah, itu sesuatu yang anomali tadi Pak ya. Uangnya kemana ini? Mana gitu ya. Nah, itu sesuatu yang anomali dan wajib diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu contohnya terkait dengan konfirmasi. Nah, yang perlu konfirmasi ini misalnya sampai dengan akhir tahun itu jumlah RVRO-nya yang diisi oleh Satker itu melebihi yang terdapat di DIPA, Pak. Misalnya terdapat 100 layanan atau misalnya 100 dokumen satuannya gitu ya. Namun dalam 1 tahun anggaran itu Satker dapat menyelesaikan 150, Pak. Nah, itu kan sesuatu yang membanggakan ya sebenarnya ya, lebih dari target yang ditentukan di DIPA. Nah, namun Tapi perlu keterangan khusus ya. betul, perlu dilakukan konfirmasi. Apakah memang dalam mencapai kegiatan tersebut dilakukan extra effort atau semacamnya, sehingga KPPN dapat melakukan persetujuan atas RO tersebut. Ketika KPPN sudah melakukan persetujuan, maka RO tersebut akan mendapatkan nilai di Monef PA. Seperti itu, Pak. Ada juga yang misalnya ini enggak, misalnya salah entry gitu. Oh, begitu kita setujui ternyata ada validasi gitu. Ketika kita konfirmasi, oh salah entry Pak, volume belum saya isi. Misalnya ada nggak kejadian kayak gitu? Ada beberapa kali mungkin yang belakangnya 0 gitu Pak ya. Kadang ketambahan 01 gitu, sehingga itu menyebabkan data anomali gitu ya, sehingga pas kita konfirmasi memang ada kesalahan dalam pengisian. Nah, itu beberapa kali juga ada terjadi seperti itu. Jadi Satker ini ketika mengirim itu tolong dipantau ya. Betul, Pak. Pantau di berita ini ada nggak nih info dari KPPN gitu kan. Jangan terus saya kok ngirim. Nah, pantau nilai IKPA-nya itu sudah terupdate atau tidak gitu ya. Kalau merasa misalnya nilai IKPA-nya harusnya saya 100 di output ini karena pekerjaan saya volume dan progresnya sesuai target gitu ya. Kok 0 terus gitu ya. Nah, itu perlu dikonfirmasi ke kami ya di KPPN Padang gitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih, ketika ada satu lagi indikator ini kadang
kalau ada revisi, Ya. itu kemudian capaian output jadi tanda tanya. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah ngerekam target lagi atau bagaimana? Beberapa kejadian di tahun lalu memang ada muncul tanda tanya dalam kolom capaian output di Monef PA. Nah itu setelah ditelusuri memang itu terjadi ketika adanya revisi gitu Pak. Ada revisi yang dilakukan oleh Satker, namun data di Monef PA itu masih tanda tanya. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara Satker mengirim kembali revisi terakhirnya atau dipat terakhirnya setelah revisi pada aplikasi Sakti Pak. Jadi perlu kirim target kembali. Setelah target terposting dalam Monef PA, maka Satker bisa mengirim kembali realisasinya gitu ya. Termasuk ketika ada revisi-revisi yang dilakukan bulanan atau triwulanan gitu ya. Misalnya ada revisi POK, ada revisi yang dilakukan oleh Satker atau wilayahnya gitu ya. Nah, untuk RO yang terkena revisi itu pastikan setelah selesai revisi itu melakukan pengisian target ulang atau penyesuaian kembali atas target-target yang akan dicapai di bulan-bulan berikutnya. Misalnya di tengah-tengah tahun ada penambahan RO gitu ya, ada penambahan outputnya, misalnya tadi dari 100 dokumen ditambahkan hingga 150. Nah, di sisa bulan ke depan sampai akhir tahun itu perlu disesuaikan targetnya agar datanya menjadi valid kembali. Nah, seperti itu. Jadi pengisian atau penyesuaian atas RO yang terkena revisi itu dapat dilakukan setelah revisinya selesai gitu, Pak. Nah itu jadi jangan lupa nanti revisi itu juga bisa juga tiba-tiba ada revisi dari eselon satunya gitu ya. Ya. Ada juga yang memang dilakukan sendiri. Nah ini kita kan tadi sudah membahas nih kesalahan-kesalahannya, terus anomali-anomalinya. Saran Mas Reza nih supaya Satker ini dapat melaporkan capaian outputnya dengan benar itu bagaimana Mas Reza? Oke, jadi saran untuk pengisian capaian output untuk tahun 2025 khususnya gitu ya. Nah, yang pertama yaitu perlu koordinasi yang utama antara PPK tadi selaku penanggung jawab penyusun kegiatan dengan seksi-seksi teknis yang melaksanakan kegiatan tersebut gitu ya. Perlu dilakukan koordinasi apakah memang ada penyesuaian-penyesuaian atau bulan-bulan tertentu di mana target itu akan dicapai. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, Satker dalam hal ini operator atau PPK yang melakukan pengisian capaian output itu wajib memaksimalkan waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi, terutama setiap awal triwulan Satker dapat melakukan penyesuaian target untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Dan yang kedua, setiap bulan Satker wajib memaksimalkan 5 hari kerja tadi Pak, agar mendapatkan komponen 30% atau 100-nya tadi gitu ya. Jangan sampai 5 hari kerja itu lewat gitu ya. Jadi silakan dimaksimalkan untuk itu. Dan yang ketiga yaitu Satker wajib melakukan pengecekan secara berkala tadi di aplikasi Monef PA Omspan gitu ya. Ini dikarenakan ada perbedaan waktu antara pengiriman di Sakti dengan terpostingnya di Monef PA atau Omspan. Jangan-jangan nanti kalau hanya sekedar mengirim gitu ya, ternyata datanya belum masuk nih, perlu dilakukan pengecekan ulang gitu ya, atau pengiriman target atau realisasinya ulang gitu. Nah itu perlu dipantau secara berkala. Mungkin tiga tips trik tadi Pak ya itu dapat dimaksimalkan agar capaian output yang 25% tadi sebagai kontribusi ke IKPA, nilai IKPA itu dapat maksimal. Ya, iya. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa nanti capaian output untuk yang triwulan 1 2025 bisa dikirimkan ke KPPN sampai dengan tanggal 30 April. Kemudian saling koordinasi dan dipantau terus ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin agak lambat ya, memang kami tarik datanya itu by system setiap 3 jam sekali ya. Jadi nanti mungkin nilainya tidak otomatis begitu kirim langsung terupdate. Nah setelah itu jangan lupa pastikan antara realisasi, progres, dan volume itu memang sesuai dengan kejadian yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi terima kasih Mas Reza telah membersamai kami di Ruang Tamu edisi 1 tahun 2025 ini. Semoga nanti berlanjut ini dengan tamu-tamu yang lain. Ini kita usir atau ya, jadi mohon maaf ini minumnya belum keluar ini karena kita belum buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.